Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua PCM Gemawang ya. Yang kami hormati Pak Yanda Ketua PRM, kemudian dari Aisyah, dari Pemuda Muhammadiyah, dari Nasyidul Aisyah, Takmir Masjid, sama sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, mengingatkan kepada kita tentang Muhammadiyah. Di awal saya juga sampaikan ya, alladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan. Khas mukadimah yang saya sampaikan sebagai kebanggaan kita terkait dengan Muhammadiyah. Jadi mukadimah yang saya buat sendiri. Enggak ada yang lain-lain yang suka alladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan. Saya aja ini. Untuk identitas bahwa kita itu harus bangga dengan Muhammadiyah yang telah menjadikan kita itu sebagai umat pengikut Nabi Muhammad, maksudnya begitu. Ya. Saya tambahin juga wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah, yang memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti jargon Muhammadiyah juga apa itu? Ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah. Saya tambahin lagi wa amarna wa aujaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang mewajibkan kita beramar ma'ruf nahi munkar. Sama itu jargon Muhammadiyah juga. Muhammadiyah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, rujuk ilal Quran wa Sunnah. Nah, itu yang saya jadikan sebagai mukadimah ceramah saya di mana-mana. Ya. Untuk kebanggaan, untuk identitas bahwa kita harus bangga bermuhammadiyah. Karena bermuhammadiyah berarti kita mengikuti manhaj, mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu artinya kita kembali kepada sumber inti ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika kita hendak memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul itu ternyata bukan perkara mudah. Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya banyak memberikan syarat-syarat yang cukup ketat supaya kita itu bisa ar-ruju' ilal Quran dan Sunnah. Syarat terpenting nomor 1 yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah kepada kita supaya kita terujuk ilal Quran dan Sunnah itu apa? Menguasai bahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab. Quran turun bil lughatil Arabiyyah. Ya. Karena dia turun dengan bahasa Arab, maka kita kalau mau kembali ke Quran Sunnah ya harus bisa bahasa Arab. Ya tidak pas kalau kemudian rujuknya ila Al-Quran at-tarjamah, istilahnya kan terjemahan Quran atau terjemahan hadis ini. Jadi nggak keren gitu. Kenapa Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatwanya
kemudian sangat menekankan supaya untuk rujuk ilal Quran dan Sunnah itu harus paham bahasa Arab. Karena bahasa Arab punya asrar, punya rahasia, punya makna-makna yang terkadang satu makna ini atau satu lafal ini punya sekian makna. Maka kemudian dengan pengetahuan bahasa Arab ini kita akan menjadi maklum ketika kemudian mendapati berbagai macam pendapat fikih, pendapat yang berbeda-beda. Dan itu hal yang sangat lumrah. Bahkan perbedaan antar umat Islam fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Karena di dalam usul fikih itu ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Mantuk itu pemahaman apa yang saya ucapkan. Kalau saya bilang kepada seorang, tolong duduk, ini artinya apa? Punya banyak makna. Secara mantuk yang apa yang saya sampaikan, dia diperintahkan untuk duduk. Tetapi ada makna lain. Apa itu? Oh, berarti nggak boleh berdiri. Oh, berarti nggak boleh lari-lari, nggak boleh berjalan, nggak boleh loncat-loncat, kan gitu kan? Mafhumnya. Tapi mantuknya yang saya ucapkan ya cuma tolong duduk itu saja. Tapi punya makna lain di balik itu semuanya. Nah, itu penting. Dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Setelah waktu itu terjadi perang Khandaq. Waktu perang Khandaq itu pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy dengan membuat parit. Paritnya besar dalam untuk menghindari supaya orang kafir Quraisy itu tidak bisa masuk. Kaum muslimin waktu itu ketakutan luar biasa. Karena di waktu yang sama orang Yahudi Bani Quraidah terkhianat, sehingga kafir Quraisy di sana, orang Yahudi di belakang. Kita menghadap sana khawatir orang Yahudi nyerang dari sana, kita ke sana khawatir orang Quraisy menyerang di depan. Sehingga waktu itu sempat sholat zuhur, asar, maghrib, isya jamak bareng. Saking nggak sempatnya, saking sibuknya. Sampai kemudian Allah turunkan bala tentara dari langit berupa angin topan yang luar biasa, udara yang sangat dingin, sehingga tenda-tenda kaum musyrikin itu hancur semua, hancur lebur, berantakan. Udara yang sangat dingin, bahan makanannya hancur berantakan. Padahal untuk perang kan butuh makanan, butuh apa istilahnya itu? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika melihat kondisi kaum musyrikin berantakan, kacau balau, tenda-tenda terbang, makanan hancur, gak mungkin berperang mereka dalam kondisi seperti itu. Mundurlah mereka pulang kampung ke Mekah tanpa menghasilkan apapun. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya, udah perang udah selesai, pulang kita, pulanglah. Rasulullah SAW baru masuk rumah, baru mau meletakkan baju besinya, baru mau meletakkan pedangnya, belum sempat Jibril datang. Ya Rasulullah, mengapa engkau hendak meletakkan baju besi, meletakkan pedang? Kita para malaikat belum selesai perang, kita masih menghunus pedang-pedang kami. Kaget Nabi Muhammad, Imam mau kemana wahai Jibril? Apa kata Jibril? Kami diperintahkan oleh Allah untuk menuju Bani Quraidah, orang Yahudi yang mengkhianat itu. Oh, langsung Rasul nggak jadi meletakkan pedangnya, nggak jadi nyopot baju besinya. Segeralah Rasul ke depan masjid mengumpulkan para sahabat. Jadi sahabat yang baru nyampe rumah, yang baru duduk, yang baru leset sejenak, dikumpulkan lagi sama Rasulullah SAW. Paket sahabat kan, ada apa ini? Ini pasti penting nih, darurat ini, penting sekali nih. Langsung dikumpulkan. Rasul sampaikan kepada mereka, wahai kaum muslimin,
Ini kita baru saja selesai berperang menghadapi kafir Quraisy. Kita baru pulang. Sebagian kalian baru sempat, baru duduk-duduk lah. Ada yang belum sempat. Tapi ternyata malaikat Jibril datang kepada saya. Malaikat Jibril mengabarkan kepada saya bahwasanya para malaikat sekarang ini belum selesai perang. Masih menghunus pedang-pedang mereka. Malaikat ini berjalan menuju Bani Quraidah. Maka saya instruksikan kepada sebagian dari kalian untuk segera pergi ke Bani Quraidah. Kata Rasul, la tusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Pesannya ya, jangan sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Kemudian Rasul memilih beberapa sahabat, satu batalion lah, 100 orang atau berapa lah dipilih. Ini pasukan inti, pasukan yang akan berangkat duluan. Lainnya kita siap-siap, yang ini berangkat duluan. La tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Pokoknya pesan saya, jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah, sholat asar. Berangkat mereka cepat, karena pesannya Rasulullah jelas. Malaikat pun jelas sudah datang duluan ke sana. Baru sampai jalan, sudah masuk waktu asar. Padahal mereka jalannya sudah cepat, sudah kencang. Sudah masuk waktu asar. Maka sebagian sahabat, yuk kita sholat asar. Sahabat yang lain, loh, Rasul itu memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah. Yang tadi mengatakan, maksudnya enggak gitu. Maksud Rasul kita cepat-cepat sampai. Itu cuma bahasa kinayah lah, kiasan. Kita itu cepat-cepat sampai sehingga asar itu sudah di sana dan kita bisa sholat di sana. Tapi kan kita kan sampai buktinya sampai jalan enggak ada, udah waktunya sholat asar. Sholat di sini aja. Yang satu lagi tetap pada pendapatnya, enggak gitu. Kita harus sholat di sana kan gitu. Jadi ada dua pendapat. Satu itu berpendapat kita harus sholat di Bani Quraidah. Satu kelompok lagi berpendapat maksudnya Rasul itu kita suruh cepat-cepat. Tetapi karena ternyata di jalan sudah waktu yang asar, ya kita sholat di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Adalah yang ingin sholat sini silahkan sholat sini. Yang ingin ikut saya di Bani Quraidah ikut saya di Bani Quraidah. Terpecah kelompok jadi dua kelompok. Satu sholat asar di jalan, satu nunggu sampai Bani Quraidah. Setelah itu kemudian pasukan Rasulullah datang. Terjadilah pengepungan, terjadilah peperangan, sehingga peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kondisi sudah stabil, sudah tenang, ada sahabat, kemarin itu kita sholat asar, sebagian di jalan, sebagian di Bani Quraidah. Ini yang benar yang mana ya? Kita tanyakan kepada Rasul. Kita tanya kepada Rasul. Menghadaplah mereka kepada Rasul, ya Rasulullah, waktu kemarin itu, waktu hendak kami berangkat ke Bani Quraidah, kami sama-sama mendengar dengan jelas engkau mengatakan, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu di jalan ternyata sudah masuk asar. Sebagian kami memahami bahwa sabda engkau itu ya Rasulullah, kami harus sholat di Bani Quraidah. Sementara sebagian kami memahami maksud perkataan jenengan itu ya Rasulullah, supaya kita cepat-cepat. Tapi ternyata sudah asar dulu di jalan, sehingga sebagian dari kami sholat di jalan. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang benar ini siapa ya Rasulullah? Dari dua kelompok kami ini yang benar siapa? Apa ucap Rasul? Kamu benar, kamu benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Si kamu benar, kamu benar. Oleh para ulama, perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan fikih seperti ini dibenarkan. Padahal yang mengatakan kita sholat asar harus di Bani Quraidah itu ya
kayaknya Rasul itu maksudnya begini. Jadi tidak 100% yakin juga. Yang di jalan juga sama, tidak 100% yakin juga. Rasul itu kayaknya begini deh perintahnya gitu. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwasanya hukum fikih itu dibangun atas dasar prasangka atau zat dalam bahasa Arab. Kayaknya. Nah, jadi hukum fikih itu dibangun atas dasar kayaknya, kecuali yang sifatnya qat'i. Maka di dalam kitab Al-Lumah karya Imam Syarazi, usul fikih, beliau mengatakan memang hukum fikih itu ya dibangun ya zat itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Pendapat saya benar, masih ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain itu salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Maka ulama kita tertaruh biasa menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu biasa sekali. Karena atas zon itu saya katakan kecuali hukum fikih yang memang dibangun atas dasar dalil qat'i. Apa dalil qat'i? Dalil yang maknanya satu, yang tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan tafsiran di kalangan para ulama. Ya. Ini kalau materinya kaboten, angkat tangan ya, diinterupsi. Ya. Karena memang saya menyampaikan sesuai pesanan di WA. Ya. Ya. Kalau materi keberatan diinterupsi nggak apa-apa. Nanti tak coba disederhanakan lagi. Dalil qat'i itu maksudnya dalil yang tidak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat. Contoh, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu Esa. Esa tadinya berapa? 1. Ada nggak arti lain selain 1? 1,5 gitu, 2 gitu, nggak ada ya? Nah, itu namanya qat'i. Jadi nggak ada perbedaan pendapat. Ya udah, kita nggak boleh mengingkari itu. Contoh lain, dalam hukum waris, lidzakari mithlu hadzal unthayain, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Apa istilahnya itu, spikul segendongan ya. Ada enggak makna lain spikul segendongan itu jadi spikul 2 gendongan gitu? Enggak kan? Ah, iya. Itu qat'i namanya. Jadi orang semua itu sepakat artinya itu. Kalau Allah mengatakan aqimis shalah, dirikanlah salat, semua sepakat, ya salat. Salat. Enggak ada yang kemudian itu berbeda pendapat. Dan salat itu dalam fikih maknanya sudah jelas. Ibadah tertentu, cara tertentu, akwal af'al tertentu, maksusah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu salat. Sehingga ketika ada yang memaknai salat itu doa, nggak bisa. Karena arti salat itu memang doa. Dan salat tadi kadang juga bisa rahmat juga. Kata salat itu maknanya banyak sekali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi. Apa? Kalau Allah menurunkan rahmat. Kalau malaikat artinya itu memintakan ampun kepada Allah. Kalimatnya sama sholat, bukan berarti sesungguhnya Allah dan malaikat itu sholat di depan Nabi. Oh, salah. Ini pentingnya bahasa Arab. Ini pentingnya bahasa Arab. Nanti kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kan menggunakan kata sholat. Berarti Allah itu sholat, malaikat sholat di depan Nabi. Nabi berdiri, Allah sholat. Oh, salah kaprah itu. Ya, makanya nggak boleh letterlek, tidak boleh memahami Quran apa adanya, itu bahaya. Kalau memahami Quran apa adanya itu bahaya. Saya sama santri saya kasihkan ini contoh sederhana banget terkait yang orang yang suka memahami letterlek itu. Ada seorang apa namanya itu, polisi lalu lintas. Ya, saya polisi lalu lintas kan jalan perempatan berhenti itu kan. Ada kalau ada lampu hijau, kan, maju kan. Lampu merah berhenti. Sekarang yang ini hijau, dia sepertinya rusak. Jalan. Nah, ini yang ini tuh memahami letterlek. Naik motor, ada yang naik mobil, bingung dia kok suruh jalan. Akhirnya pada turun dari mobil, turun dari motor, jalan kaki semua. Polisinya bingung, loh kok jalan kaki? Ya yang ini kan jadi perintahkan suruh jalan, ya kita jalan gitu. Nah, ini memahaminya letterlek kayak gini ini jadinya kan.
Polisinya bingung sendiri. Ya saya sih, ya bener sih bener, tapi ya nggak gitu kan gitu kan. Ada lagi contoh lain. Zaman sekarang kan sudah zaman Zoom. Kalau anak-anak muda ya, Zoom daftar pekerjaan pakai Zoom gitu kan, pakai online gitu. Wawancara, oh siapa nama Anda? Nama saya Wahyudi Sarjo Abdurrahim. Wahyudi. Baik, tolong sebutkan background Anda. Oh, background saya ini mulai di enter, ceklek. Belakangnya itu ganti Upin Ipin. Nah, ini background saya nih, Upin Ipin. Enter lagi ceklek. Ini saya juga punya background pemandangan. Enter lagi ceklek. Saya juga punya background jalan raya. Ya wawancaranya kan? Ya maksudnya background itu bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya itu apa? Latar belakang pendidikannya apa, ininya apa kan gitu. Tapi dia memahaminya, ya kan background, kita kasih background kan gitu kan. Nah, ini orang kalau memahami perkataan secara letterlek apa adanya itu repot juga itu. Repot, karena tidak semua perkataan kita itu letterlek gitu. Tidak semua perkataan kita itu apa adanya. Ada kadang kiasan, ada makna-makna. Dan itu umum seluruh bahasa, termasuk Al-Quran. Maka perlu itu untuk memahami itu semua. Tanpa memahami itu nanti akan kacau. Jangan sampai kemudian kita salah paham sehingga yang dimaksud begini yang kita pahami lain. Ini akan menjadi persoalan, akan menjadi masalah. Maka memahami bahasa ini sangat penting. Bahasa Arab terutamanya, Al-Quran kan bahasa Arab ya. Al-Quran bahasa Arab. Jadi kata sholat ini kan tadi sebelah kot itu ya. Sudah ada jelas puasa. Puasa itu arti aslinya imsak. Imsak itu apa? Menahan. Saya puasa, ya sudah menahan. Menahan apa? Menahan kentut. Itu puasa, nahan kentut kok puasa. Lah kan aslinya al-imsak. Puasa tadi menahan. Aku nahan kentut, ya nahan juga berarti aku puasa gitu. Ya orang ngono kan gitu. Yang puasa itu sudah ada aturannya, ibadah tertentu yang dilakukan menahan dari lapar, haus dan segala yang batalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan gitu. Nah ini terkait dasar-dasar itu kok nggak boleh hilaf. Kita haji ke Mekah, ila baitillah kan. Kemudian kita rubah, wah, Mekah ramenya minta ampun 2 juta, berapa juta ya? 2 juta lebih. Kita ganti aja lah ke Monas. Enggak bisa. Bulan Januari, enggak usah pakai bulan Hijriah, pakai bulan Januari buat Ka'bah di Monas, tawaf Monas gitu kan. Nah, ini enggak bisa. Dalilnya jelas, ini namanya kota ini. Adapun furuk-furuknya, kan ini asalnya ya, asalnya namanya itu. Sholat itu asalnya, puasa asalnya, haji asalnya. Tetapi nanti di bawahnya itu ada keterangan. Nah, keterangan ini namanya furuk cabang. Nah, cabang-cabangnya itu bisa khilaf, bisa terjadi perbedaan. Cabang-cabangnya inilah yang kemudian disebut dengan dzanni. Disebut dengan apa? Dzanni. Inilah medan fikih di sini. Fikih. Terjadi perbedaan. Dan itu zaman sahabat juga sering beda, itu biasa sekali juga zaman sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya ketika ada seorang yang sholat batal ketika ada keledai, anjing atau wanita yang lewat di depannya. Aisyah marah, dilaporin, enak aja kita disamakan dengan anjing dengan keledai gitu ya. Wah, gitu ya. Dulu, dia jawab Aisyah kan, ketika Rasulullah SAW sholat, saya itu di depannya tidur ngelentang itu kan, kakinya sambil melanrang ya. Kalau sujud kakinya disingkirin di depannya ya. Kalau sekiranya itu wanita itu membatalkan sholat, ya Rasul sudah batal sholatnya, tapi Rasul melanjutkan itu gitu kan. Nah ini beda ternyata antara Abu Hurairah dengan Aisyah. Dan kadang terjadi istihad juga antar sahabat itu. Istihad. Dulu pada masa Abu Bakar As-Siddiq atau pada masa Rasulullah itu mushaf Al-Quran. Al-Quran ya. Itu namanya mushaf ya. Kita biasakan menggunakan istilah mushaf. Mushaf itu yang yang kertasnya, yang apa yang kita beli jual, itu namanya mushaf. Kalau Quran itu nggak ada dijual belikan. Quran itu bacaannya itu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, bacaannya itu namanya Quran. Adapun yang tertulis, yang di kertas itu namanya mushaf. Kalau orang Indonesia kan katanya Quran, mau beli Quran. Quran nggak dijual-belikan, itu firman Allah. Piye itu Quran? Mari Gusti Allah ora iso. Yang dijualkan itu kertas, mushaf. Namanya apa? Mushaf. Zaman Rasul itu mushaf itu nggak ada. Adanya lembaran-lembaran. Ada yang nulis di kertas, ada yang nulis di batu, ada yang nulis di daun lontar, ada yang nulis di mana, kan itu tulang. Karena setiap wahyu turun, Rasul akan memerintahkan ke sekretarisnya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sekretarisnya banyak, diantaranya Zaid bin Sabit, diantaranya Ka'ab, diantaranya Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Banyak. Jadi kalau ada ayat turun langsung perintahkan sekretaris, tolong tulis ayat ini, tolong tulis. Nah, belum satu mushaf begini belum. Zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Yamamah melawan siapa? Musailamah Al-Kadzab yang ngaku jadi nabi. Ngaku jadi nabi. Buat surat, buat Quran sendiri. Judulnya surat kodok. Malah diketawain sama orang-orang muslim, surat kodok ya opon. Ya, tidak apa itu namanya. Waktu perang Yamamah ini banyak syuhada yang mereka itu adalah hafal, para penghafal Al-Quran. 70-an lebih syahid. Maka ada yang lapor ke Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai presiden, ya kan? Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah. Ini perang Yamamah yang meninggal banyaknya dari kufat. Ini bahaya ini. Kalau banyak hufat yang meninggal, terus generasi setelah kita mau diwarisin apa? Kata Umar, lalu apa? Lalu gimana? Umar Ali berpendapat begini, ya Abu Bakar. Kita itu punya usulan. Bagaimana kalau mushaf Al-Quran itu ya lembaran-lembaran yang masih di tulang, yang masih di batu, di kayu, di mana-mana itu kita kumpulkan. Kemudian kita jadikan satu mushaf. Abu Bakar ketika mendengar itu tertegun. Iya ya, apik sih apik. Tapi Rasul nggak pernah melakukan. Khawatir ini dilarang. Khawatir perbuatan bid'ah kan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah innar. Dalilnya kan itu bisa kan. Takut Rasul Pak Abu Bakar, jangan-jangan ini terlarang. Wah jangan dulu lah ya. Oh bukan begitu wahai Abu Bakar, ini untuk maslahat kaum muslimin. Kalau begini kita gak punya mushaf, nanti kalau para qurra meninggal semua, terus generasi muslim setelah kita mau diwarisin apa? Tertegun. Ya udah tunggulah. Karena ini kata Bakar, andai gunung, 2 gunung Uhud, gunung apa itu diblekan ke saya, ditimpakan ke saya, ini lebih ringan bagi saya dibanding saya harus memutuskan perkara yang seberat ini. Ini perkara yang gak main-main ini. Rasul gak pernah melakukan masalahnya. Ini nggak main-main nih. Tunggu dulu lah, saya tak sholat istikharah. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Abu Bakar itu awal itu nggak serak karena takut kan, sampai istikharah, kemudian tenang, hatinya mantap, baru musyawarah lagi, dan akhirnya dikumpulkanlah mushaf. Di dalam membaca Al-Quran sendiri itu kan Al-Quran itu unzil ala sab'ati ahruf, diturunkan kepada 7 huruf. Itu juga macam-macam juga. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Tapi ada qiraat lain. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairuddallin. Jadi imam di sini wairul maghdubi wa ghairuddallin. Oh, Pak Abi Salam terpluki ya. Lemparin batu, aliran sesat. Ini ada di ayatnya. Idza ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Diriwayatin fatatsabbatu. Ya. Jadi kadang beda meskipun maknanya sama. Wamsahu apa? Waghsilu wujuhakum
wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum. Waduh, arjulikum benar, arjulakum juga benar. Nah, ini kan perbedaan ini. Di dalam bahasa Al-Quran aja banyak perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini tentunya punya implikasi, punya pengaruh di dalam penggalian hukum fikih. Wamsaubi, kata bak saja, bisa litab'id, bisa lil-iltisab. Bisa artinya itu sebagian rambut, bisa seluruh rambut. Hanya kata tabi. Wamsahu bi ru'usikum wa dalam waksilu apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arju. Kalau warjulikum berarti wawunya ngatof lagi. Wawunya atofnya ke kepala. Berarti kaki cukup diusap. Tapi kalau wa arjulakum fatah, berarti wawu atofnya ke wajah. Wajah itu dicuci, waksilu wujuhakum wa arjulakum. Kan atofnya ke wajah. Maka kaki harus dicuci, bukan diusap, kan? Punya implikasi hukum. Maka Ibnu Taimiyah benar dalam Majmu' Fatwanya untuk rujuk ila Al-Quran dan Sunnah itu harus paham bahasa Arabnya itu, karena nanti punya implikasi hukum itu. Itu baru wau. Belum nanti kalau ada satu ini hadisnya begini, satu ini hadis begini. Wong sahabat tadi saya bilang yang ke Bani Quraidah sama-sama mendengar langsung dari Rasul. Ya, dengar semua Rasul, kalimatnya sama persis, gak berubah. Tapi prakteknya bisa berubah, sebeda. Yang satu sholat di Bani Quraidah, satu sholat di jalan, ya. Pada redaksinya jelas, nasnya jelas, semua dengarnya begitu, gak ada perubahan. Berbeda. Maka ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan ini, yang kita kedepankan adalah sifat toleransi. Maka kemudian tahun 1927 muncullah yang namanya majelis tarjih. Untuk apa? Ketika menghadapi perbedaan-perbedaan begini, ada kesatuan di kalangan jamaah Muhammadiyah. Kita pakai yang ini loh. Kita pakai yang ini. Supaya jangan sampai ada jamaah Muhammadiyah wudhunya nggak seragam, sholatnya nggak seragam, ya kan, zakatnya nggak seragam, amalnya nggak seragam, padahal sama-sama Muhammadiyah. Nanti khawatir terjadi perselisihan gitu, terjadi percekcokan. Wah, ngonyong sing bener, kayak salah, kayak sing wah ini repot dewe. Maka didirikanlah majelis tarjih itu untuk memilih. Yang namanya tarjih itu kan memilih mana yang benar dan mana yang atau mana yang kuat dan mana yang lemah. Jadi yang namanya rajih itu ada namanya ar-rajih wal marjuh. Ar-rajih wal marjuh. Tarjih itu sistemnya. Tarjih itu namanya sistemnya, caranya ya, mentarjih. Caranya begini. Tarjih itu bisa mentarjih antar dalil. Ini dalilnya pakai ini dalilnya pakai ini, dalilnya pakai ini. Mana yang lebih kuat ini. Kan tarjih antar dalil itu. Bisa tarjih antar pemahaman. Dalilnya podo kabeh, soal wudhu itu dalilnya siji kuwi. Tidak kumtum ila sholat. Dalil satu. Ini wudhu beda-beda. Karena itu memahaminya dari bahasa. Nah, ini kan dalil podo tapi cara memahami dalil. Jadi tadi antar dalil dipilih mana yang paling kuat. Kadang dalilnya podo. Cuman dipilih pemahaman yang menurut kita paling kuat, ya kan? Ada namanya tarjih madhab. Ini ada madhab A, madhab B, madhab C, madhab D. Antar sekian itu kira-kira yang paling kuat sing di. Kita tarjih antar madhab. Nah untuk sampai ke sana itu butuh banyak ilmu. Ya butuh banyak ilmu. Kalau antar dalil, berarti kita harus menguasai namanya ilmu mustalahul hadis. Oh ini yang hadis ini nih marfu, yang ini mauquf, yang ini mu'addal, yang ini munqati, yang ini dhaif, yang ini hasan, yang ini aziz. Ya kan? Oh, harus tahu sanad ini sanadnya ada yang maklum, ada cacatnya, ilahnya di sini. Ini ada sahabat ini dia lemah, ini sahabat ini matruk, ini sahabat ini macam-macam itu. Butuh ilmu. Itu untuk antar dalil hadis itu kita harus paham itu. Ilmu ulum hadis dengan berbagai cabangnya, jarah wa ta'dil dan lain sebagainya. Untuk satu dalil yang beda-beda itu kita harus paham namanya ilmu dilalah.
Ilmu dilalah itu ilmu bahasa, khusus ilmu bahasa. Saya nulis sebuah buku judulnya itu Ijtihad Semantik dalam Usul Fikih. Itu ilmu dilalah. Jadi khusus untuk memahami bahasa, relasi antara makna dan bahasa. Karena kadang orang seperti yang saya sampaikan tadi, kadang mengatakan sesuatu itu maksudnya nggak seperti itu. Contoh saya kasih contoh sederhana. Ada orang datang dengan membawa buah tangan. Buah tangan. Tangannya berbuah gitu. Nah, ini kan kiasan. Kalau kita pahami letterlek apa adanya kan repot. Contoh lain. Wah, tangannya panjang. Wah, panjang tangan. Katanya sama, cuma dibulak-balik. Maknanya sama enggak? Beda. Satu pencuri, satu tangannya panjang beneran kan? Nah, ini namanya relasi antara lafal dengan makna. Ini khusus ilmu, ada cabang ilmu khusus mas tentang itu. Namanya ilmu dilalah. Ilmu dilalah. Itu ilmu sendiri harus kita kuasai. Makanya jadi ulama atas itu abad. Ada ilmu lain terkait dengan konteks realita. Namanya ilmu maqasid. Contohnya ilmu maqasid itu makanya gini. Ada sahabat datang ke Rasul. Ini kalau sudah waktunya tolong dikasih tahu ya. Atau kalau ada pertanyaan. Soalnya saya nggak melihat jam. Ya siap. Jadi ada sahabat tanya ke Rasul, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal indallah. Perbuatan apa yang paling baik di sisi Allah? Apa jawab Rasul? Satu kali Rasul bilangnya apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Waktu yang lain ada pemuda datang lagi ke Rasul, pertanyaannya sama persis. Ayul a'mal afdal indallah. Amal apa yang paling bagus di sisi Allah? Apa jawab Rasul? Hajjun mabrur. Haji mabrur. Kali yang lain datang lagi, pemuda lagi, pertanyaan sama persis. Ayul a'mal afdal indallah. Jawabannya apa? Al-jihad fisabilillah. Udah berapa jawaban? 3. Ada datang lagi pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal indallah. Jawabnya apa? Birrul walidain. Kok bisa jawabannya beda-beda ki piye? Pertanyaannya podo loh. Nah, ini namanya ilmu konteks. Yang satu itu punya orang tuanya udah sepuh, udah sakit-sakitan. Dia anak tunggal. Maka perbuatan yang paling mulia apa? Birrul walidain. Yang satu lagi longgar, sholat males-malesan. Kira-kira yang paling utama apa? Sholat tepat waktu. Salah kitanya pas zamannya jihad, dia saudaranya banyak, sudah ada yang ngopeni orang tua, sudah ada, yang ngurus macam-macam, sudah ada. Maka yang paling baik apa? Jihad. Ini yang satu lagi datang, duitnya wakil, ekor kaji males, ya kan? Wegah. Soalnya sudah yuto, wakil mikir, padahal dia duitnya 217 triliun. Umpamane kan. Ya kan? Ya, yang terbaik apa? Ya haji ini. Jadi ini ilmu konteks. Bagaimana satu pertanyaan jawaban berbeda-beda karena melihat kondisi yang berbeda. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Alamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin mengatakan taghayyurul fatwa bi taghayyur zaman wal makan wal hal ma'ruf. Fatwa dapat berubah sudah ruang, waktu, kondisi dan tradisi. Next, zaman saya ini paling sederhana. Daging kambing halal atau haram? Halal ya? Daging kambing halal. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya itu mau makan daging kambing dilarang sama dokter Ustaz. Darah tinggi, kenapa? Saya darah tinggi, katanya kalau makan kuahnya saja saya langsung stroke. Sebenarnya daging kambing itu hukumnya apa Ustaz? Kira-kira apa jawab saya? Haram. Walau halal itu halal, Quran mengatakan halal, langsung ngetampal makan daging langsung cepat mati ya. Nah ini ilmu konteks. Jadi jangan kemudian memahami teks itu Quran mengatakan daging kambing halal, makan darah tinggi, jelas dokter sampai gak boleh makan loh. Sama aja membunuh orang. Itu pernah terjadi zaman Rasul. Ada orang Rasul ini, dia itu perang, luka-luka kan, luka-luka habis jihad, junub harus mandi. Tanya ke temennya, saya ini junub gimana ya? Ya harus mandi lah saya. Tapi saya begini, ya harus mandi. Rasul bilang, junub kan mandi gitu. Mandilah dia dengan luka-luka yang meninggal.
lapor ke Rasulullah SAW, ini ada orang sahabat luka-luka, tanya ke saya, junub, saya bilang mandi. Akhirnya dia mandi meninggal. Apa? Rasul langsung berdiri marah, kamu sudah membunuh dia, kamu sudah membunuh dia, kamu sudah membunuh. Sampai 3 kali marah. Sahabat ketakutan, Rasulullah SAW begitu marah itu. Kalau orang kondisinya kayak gitu, cukup tayamum. Ya, kan? Rasul nggak sakit santai, cukup apa? Tayamum. Jadi agama itu ternyata mudah. Maka dalam hadis dikatakan yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Cari yang mudah-mudah, cari persulit. Beragama itu yang menggembirakan, jangan menakutkan. Jangan lagi bid'ah, jangan ini syirik. Itu bertentangan sekali dengan manhaj tarjih. Kita tuh jelas basyiru, kabar gembira. Coba baca di fatwa tarjih, jarang menggunakan istilah bid'ah. Ini soal bid'ah sebenarnya panjang ya. Saya kemarin ngomong sudah lama, sejam itu. Ya. Jadi tarjih itu memilih pendapat yang paling kuat, bisa dalilnya, bisa cara memahami dalil, bisa cara memahami konteks. Maka di dalam hal ini Muhammadiyah juga nggak kaku-kaku amat. Sesuatu yang saat ini dianggap kuat oleh Muhammadiyah, suatu saat bisa jadi lemah. Pernah terjadi nggak? Pernah coba baca HPT yang jilid 1 di halaman pertama terkait Shaum Ramadan. Ru'yah. Tapi di halaman belakang hisab. Nah, ini kan menghapus. Dulu kita pakai ru'yah, kemudian pakai hisab. Hisabnya pakai hisab wilayatul hukmi, pindah lagi ke dari hisab matla, pindah ke hisab wilayatul hukmi, pindah ke wujudul hilal. Sekarang mulai tahun depan pindah lagi menjadi kalender global. Mulai tahun depan ini sudah berlaku, kita nggak pakai wujudul hilal lagi. Jadi yang pendapat lemah itu tidak sesat, wong kita juga melakukan. Sekiranya pendapat yang marjuh, yang lemah itu dianggap sesat, berarti orang Muhammad yang dulu menggunakan ru'yah itu sesat semua. Yang dulu menggunakan wujudul hilal, yang sekarang masih kita ini sesat ini. Karena tahun depan kita sudah pakai kalender global kan itu. Jadi sesuatu yang lemah itu bukan berarti salah, tapi ya lemah saja. Karena kuat itu kuat menurut saya, lemah menurut saya, tapi belum tentu menurut dia, itu. Maka ketika ada yang kunut subuh, menurut kita kuat tidak kunut, menurut dia kuat yang kunut, ya monggo terus. Semuanya benar. Karena don tadi itu dulu masa foto Kiai Haji Madalang haram, nggak boleh. Sekarang jadi boleh. Jadi dulu nggak boleh itu bukan berarti bahwa pendapat itu kuat kemudian setelah itu menjadi sesat, ya. Kalau marjuh pendapat lemah itu sesat, berarti dulu yang sekarang jadi kuat kan boleh memasang. Berarti pendapat yang mengatakan tidak boleh memasang itu kan menjadi lemah ya. Berarti kita menganggap mereka yang dulu itu jadi sesat. Kalau pendapat lemah dianggap sesat. Karena banyak pendapat-pendapat Muhammadiyah itu yang dulu dianggap kuat, sekarang lemah. Dulu dianggap kuat, sekarang banyak. Maka kita ketika kita pakai kunut, ada yang enggak, kita nggak pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, ya mau terserah. Nggak boleh fanatik. Sholat subuh imamnya pakai kunut, ikut kunut. Ju'ilat imamu diutama. Ketika kita jadi imam nggak kunut, makmumnya juga nggak kunut. Dalilnya sama. Imam dijadikan untuk diikuti. Sudah selesai ya. 1 menit lagi deh. Nah ini ya. Jadi memahaminya seperti itu. Jangan sampai kemudian, oh ini salah kok taraweh 23 bid'ah. Oh pakai usoli bid'ah. Oh yasinan bid'ah. Oh tawasulan bid'ah. Oh jadi bid'ah semua. Bukan bid'ah, tetapi pendapat itu lemah menurut kita. Bisa jadi kuat menurut dia. Seperti itu. Dulu zaman Tabi itu ada 80 mazhab, 80 perbedaan pendapat. Nah, kita cuma NU Muhammadiyah, tok 1000 ya. Dulu 80 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Hanafi, Tobari, Thauri, Auza'i, Muzani, Zaidi, Ja'fari, banyak sekali itu mazhab. Sekarang di Indonesia cuma 2 dari ribut. Dulu 2 ya, dan kita saling toleran. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.